Terima kasih yang tidak sakit ya Tuhan merasa sehat dalam hidupnya. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi kami. Mega proyek, mega finansial akan dinyatakan bagi anak-anak-Mu pada akhir zaman. Kuasa Roh Kudus memberkati kami, kekuatan ilahi bersama dengan kami, sehingga kami pula mengalami kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Semua beban masalah akan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja melalui kehidupan kami. Terima kasih, berkati perjamuan kudus kami pada hari ini. Setiap orang yang makan daging dan minum darah Yesus akan mengalami pembaruan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua pribadi plus pribadi. Jangan engkau lalui satu orang pun juga. Kemurahan Tuhan turun dikala kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Salam. Baik, hari ini kita dengarkan firman Tuhan di awal bulan akhir tahun ini. Kita percaya Tuhan akan bekerja bagi kita, biar perjamuan kudus ini berikan kekuatan yang luar biasa. Kemarin saya berdoa, Tuhan, apa yang khusus, ada nggak yang khusus perjamuan kudus kami bagi hari ini? Tuhan bilang, aku akan memberikan hikmat kepada mereka dan memberikan mujizat bagi orang yang percaya. Dan saya percaya, biarlah kita bukan bergantung dengan kemampuan kita, tapi kita bergantung dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Kemampuan Tuhan itu kemampuan yang supranatural. Amin. Dan kita percaya Yesus kita ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 6. Pas juga di sini, ini moto tema gereja kita. Yeremia 33 ayat 6. Kita baca satu-satu ya. Apa dikatakan? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati, silakan. Kuasa perjamuan kudus pada hari ini memberikan yang 4 hal ini. Memberikan kita sehat secara ilahi. Memberikan kita kesembuhan secara ilahi. Memberikan kita kesejahteraan. Memberikan kita keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan berlimpah-limpah. Ya, saudara kita harus sehat. Saudara, lawan sehat adalah sakit. Kita mau sehat, orang yang sehat itu kuat. Ya, makanya saudara kita sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Amin. Saya mau saudara kita sehat dan kuat, saudara. Ya, jasmani kita kuat, sehat, saudara. Bahkan rohani kita sehat dan kuat. Kalau kita sakit, saudara, kita lemah. Kita nggak mampu. Ya, berbaring aja kita. Ya, seperti orang yang di rumah sakit itu. Tapi di sini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan bagi kita. Baik kesehatan secara jasmani, baik kesehatan secara rohani. Jiwa kita harus sehat, harus fresh, saudara. Jangan ada lagi yang sakit-sakit. Amin. Bilang, jangan ada lagi yang sakit-sakit. Ya, haleluya. Kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah aku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau kekurangan.
Waktu itu terjadi di Jericho. Banyak keguguran, banyak kematian karena mereka minum air yang gak sehat. Jadi kesehatan kita bergantung apa yang kita minum atau yang kita makan. Saudara, kalau saudara gak makan yang sehat, pasti tubuh kita pun gak sehat. Kalau kita makan yang bergizi, pasti tubuh kita sehat. Jadi bergantung apa yang kita makan atau minum. Kalau saudara minum tua terus, gak sehatlah saudara. Ya. Tapi kalau saudara minum susu, sehatlah saudara. Jadi bergantung apa yang kita makan atau minum. Di Jericho airnya gak sehat. Secara rohani juga kita harus sehat. Itu tergantung pada apa yang kita makan atau yang kita minum. Saudara, jiwamu harus memakan makan yang sehat. Bagian apakah makanan yang sehat? Yaitu air yang sehat. Apa yang air yang sehat? Itu firman Tuhan. Amin. Saudara, kau isi hatimu, kau isi firman Tuhan di dalam jiwamu, saudara, agar jiwamu sehat. Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya saudara, hati-hati kau memakan hidupmu, jiwamu harus yang sehat. Ya, jangan yang kotor, jangan yang najis, memakan dalam hati dan pikiranmu. Akhirnya apa? Jiwamu nggak sehat. Ya, saudara, orang yang sakit itu, tanda orang yang sakit itu suka makan atau tidak? Tidak. Karena sakit. Tapi kalau kau sehat, apa saja pun kau makan. Apa yang bisa kau makan, makan, saudara. Ya, makan capcay, makan bakso, makan apa semua. Karena kau sehat. Ya. Tapi jangan kalau kau sehat, artinya kau makan semuanya. Yang nggak asli makan dimakan, ya kan? Ini mau Natal, saudara. Ya. Tapi kita harus makan yang sehat. Ya. Hidup kita juga, jiwa kita harus makan yang sehat. Tandanya engkau sakit secara jiwa, engkau nggak suka makan firman, itu tanda sakit rohmu, sakit jiwamu. Karena engkau nggak suka makan firman. Tapi kalau sehat jiwa rohmu, engkau suka mendengarkan firman Tuhan. Engkau gairah dengarkan firman Tuhan. Tandanya engkau sehat, saudara. Engkau suka baca Alkitab. Kalau engkau sudah mulai gak suka baca Alkitab, gak suka berdoa, gak suka dengar firman Tuhan, jiwamu dalam keadaan sakit. Makanya Tuhan inginkan kita mau sehat semua. Amin. Saudara, makanya saudara, orang yang sehat itu bisa memuji-muji Tuhan. Orang yang sehat itu memuliakan Tuhan. Tapi kalau nggak sehat, saudara, hatimu pedih, hatimu susah. Ya, saudara, kita harus sehat semuanya. Amin. Kita baca Yesaya 38 ayat 15. Apakah akan kukatakan dan kuucapkan kepada kita, pada Tuhan, bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur. Karena apa? Pahit pedihnya perasaanku. Inilah orang dalam keadaan sakit. Ya, bukan sakit jasmaninya. Ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Apa? Tenangkanlah rohku. Buatlah aku apa? Buatlah aku apa? Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Tadi saudara, air itu gak layak diminum. Akhirnya Elisa mengambil garam, menyiramkan air itu, sehingga air itu sehat. Apa ini garam ini? Kuasa Tuhan. Firman harus dibarengi dengan kuasa Tuhan. Amin. Biar kita mengalami kekuatan ilahi daripada Tuhan. Zaman ini saudara, Tuhan inginkan kita harus sehat semuanya. Makanya saudara, biarlah saudara menerima pengajaran yang sehat. Pengajaran firman yang diurapi. Itulah air yang disehatkan dengan garam, dengan kuasa Tuhan. Makanya saudara, mau sehat, jangan sembarang makanan. Jangan kau makan semuanya, saudara. Kau gak tilik ini sehat atau tidak. Pengajaran firman juga kau harus tilik ini sehat atau tidak. Harus yang sehat.
Makanya Paulus katakan kepada Timotius, kita baca 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13 apa? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang apa? Dan lakukanlah di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus nasihatkan kepada muridnya Timotius agar dia memegang ajaran yang sehat. Di YouTube sekarang banyak khotbah, tapi belum tentu semua yang sehat. Saya di YouTube hanya beberapa aja khotbah, yang lainnya nggak saya dengar karena saya tahu bukan ajaran yang sehat. Itu mempengaruhi perkembangan jiwa, memperkali pertumbuhan rohani kita. Ada banyak saudara pengajaran-pengajaran. Makanya Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, peganglah sebagai ajaran yang sehat. Amin. Karena apa? Pengajarannya Paulus adalah pengajaran Yesus. Pengajaran Petrus adalah pengajarannya Yesus. Ada banyak sekarang saudara pengajaran-pengajaran tidak sehat lagi. Ada banyak teori-teori, ada banyak doktrin-doktrin, ada banyak tafsiran-tafsiran saudara. Saudara perhatikan di YouTube sesama hamba Tuhan saling serang satu dengan yang lain. Karena apa? Tidak sehat lagi. Amin. Ajaran sehat memberikan kekuatan. Ajaran sehat mendidik kita, saudara, untuk melakukan yang benar. Makanya saudara kita harus sehat. Inilah Tuhan mau saudara. Pada akhir zaman saudara, Tuhan akan menjemput orang yang sehat secara rohani. Tuhan gak mau saudara menikah dengan orang yang sakit-sakitan. Amin. Harus sehat. Maka saudara saya mau saudara kita di sini oleh perjamuan kudus kita sehat secara ilahi, sehat secara rohani, sehat juga secara jasmani. Sehingga kau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Itulah kemauan Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Kita sehat saudara. Oleh karena perjamuan kudus ini kita ditebus oleh darah Yesus. Agar apa? Kita sehat, gak sakit-sakitan. Amin. Amin. Katakan, aku mau sehat. Ya, haleluya. Kalau kau sehat secara rohani, sehat juga yang lain. Sehat juga finansialmu. Haleluya. Maka yang mau diberkati, banyak makan firman. Maka kau sehat. Rohani sehat. Keuangan pun sehat. Haleluya. Saya yakin seperti rel kereta itu sama. Tuhan memberkati secara rohani dan secara apa? Tapi yang utama berkat rohani atau berkat jasmani? Rohani. Haleluya. Makanya kita mau sehat, terima ajaran yang sehat, biar kita diberkati secara rohani dan jasmani. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Bilangan 5 ayat 2, kenapa kehendak Tuhan kita sehat dan tidak sakit-sakitan? Bilangan 5 ayat 2, kita baca sama-sama. Boleh dikatakan? Supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengalami kelelehan, najis oleh mayat, disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Tahu artinya? Orang yang sakit suruh pergi, gak boleh pergi. Karena apa? Tuhan gak suka sama orang yang amin. Amin. Ngeri kali dulu itu perjanjian lama. Tapi begitulah Tuhan inginkan yang datang memuji muliakan Tuhan orang yang sehat-sehat. Amin. Gak ada yang sakit-sakit. Makanya gereja ada mengalami kesembuhan ilahi. Biar saudara jangan sakit-sakit. Amin. Yesus datang supaya sembuhkan sakit penyakitmu. Gak boleh. Ya. Makanya sekarang sudah mulai berlaku, ya kan? Kalau demam 37 ke ini nggak boleh masuk, ya kan?
masih berlaku saudara, karena masih kemurahan Tuhan. Makanya pada hari ini jangan engkau mau sakit-sakitan. Haleluya. Orang yang sakit-sakitan disuruh pergi dari tempat perkemahan, itu tempat ibadah mereka. Karena apa? Tuhan kehendaki umatnya sehat walafiat. Haleluya. Sehat apa? Walafiat. Ya, bahasa Arab itu artinya sehat sejahtera, nggak sakit-sakitan. Saya mau saudara oleh perjamuan kudus ini kita nggak sakit-sakitan. Kalau sakit itu sekali-sekali aja lah. Sakitan obat terus. Bulan ini ke dokter, bulan depan ke dokter. 3 bulan lagi ke dokter, terus ke dokter. Ini namanya sakit-sakitan. Tuhan nggak kehendaki umat Tuhan sakit-sakitan. Amin. Jadi jangan ada sakit jiwa lagi. Amin. Kalau stres itu sakit jiwa juga itu. Iya. Tertekan sakit jiwa. Orang yang pedih hati, orang merasa kepahitan, ya, susah terus. Ya, kalau aku lihat kita di sini orang udah lesu lagi, ini sakit. Senyum gak pernah. Amin. Bisa senyum atau tidak? Bisa. Tuhan kehendaki kita sehat. Katakan amin. Hari ini kesehatan ilahi bekerja dalam diri kita. Kalau ada yang sakit, bilur Yesus menyembuhkan kita. Ya. Makanya dikatakan saudara Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Kita baca Lukas 5 ayat 31. Kita baca satu apa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi sakit. Haleluya. Kalau engkau sakit, ada tabib kita yang agung. Yesus namanya. Dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, akulah tabib penyembuhmu. Saya yakin seperti dalam Maleakhi 4, pada waktu hari Tuhan kita seperti lembu yang berjingkrak-jingkrak. Coba kita baca itu Maleakhi 4. Ayat 1. Ini pada hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Ayat 2 kita baca bersama-sama alam. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan apa? Pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti apa? Anak lembu lepas kandang. Wah, sukacita nih. Orang yang sehat rohaninya, dia tetap sukacita. Amin. Haleluya. Setiap situasi keadaan apapun yang terjadi, ada masalah, ada problem, ada pandemi, tapi dia bisa bersukacita. Karena apa? Dia sehat secara rohani. Ya, mari kita perlihatkan lebih utama rohanimu. Itu yang kau lihat. Yesus datang untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Yang kau sering susah, minta Tuhan berikan roh penghibur dalam diri. Saya gitu aja. Hanya roh Tuhan yang bisa menghiburkan hati kita. Kadang bukan karena banyaknya uang kita bersukacita. Saya kemarin satu album nyanyi-nyanyian rohani, banyaknya 22 lagu. Albumnya Pak Niko. Ku nyanyikan sukacita saya. Lebih daripada saya mendapatkan uang 1 miliar. Ku tidak takut. Oh, itu lagunya luar biasa. Sebab kau besertaku, ku tidak ingin
sembah, sebab Kau Allahku, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus penolongku, dalam tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, Yesus penopangku, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Amin. Itulah sukacita dari Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan dalam rohku. Engkau memuji Tuhan yang pedih hati dirubah menjadi sukacita. Muji-muji Tuhan. Kau rasakan hadirnya Tuhan jamah dalam hidupmu. Daud yang muji-muji Tuhan 7 kali dalam satu hari. Di waktu kau bawa kereta, memuji-muji Tuhan engkau. Jangan lagu-lagu dunia. Lagu-lagu dunia, lagu-lagu patah hatinya semua itu. Iya. Lagu-lagu yang membangkitkan spirit roh kita. Amen. Agar kita tidak sakit. Amin. Iya. Jadi saudara, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi apa? Orang sakit. Ya saudara, kita lihat lagi saudara kesembuhan ilahi biar Tuhan bekerja. Jadi Yesus dialah tabib penyembuh kita. Yakobus 5 ayat yang ke-14 dikatakan, kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para supaya mereka apa? Dia serta mengolesnya dengan minyak dalam ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa maka dosanya diampuni. Selain kita datang pada Yesus secara pribadi, kalau ada hamba Tuhan, panggil apa? Hamba Tuhan, agar dia mendoakan, mengolesnya dengan minyak. Makanya kenapa sering kita mengoles dengan minyak? Agar terjadi pemulihan, agar terjadi kesembuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan apa? Orang sakit. 3 hari yang lalu, suami istri dari Bandar Lampung sana nelpon saya. Suami istri kena COVID, positif COVID-19. Angkat tanganmu, sudah. Aku mengurapi dia dalam nama Yesus. Doa yang dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Apakah COVID-19, apakah kanker, dalam nama Yesus. Kamu percaya? Percaya. Suaminya demam. Dia bawa suaminya demam, positif. Rupanya istrinya juga sudah hilang penciumannya. Akhirnya dia akan pegang tenggorokannya. Kemarin dia bersaksi, Pak, waktu Bapak suruh pegang tenggorokannya, panas tenggorokanku seperti ada kuasa Tuhan mengalir ke dalam tenggorokan. Kemarin mereka sudah bersukacita. Amin. Dan percaya sebagaimana iman begitu belajar saya. Ada rasa panas? Enggak, Pak. Udah bisa cium? Bisa, Pak. Suaminya ada seorang hakim di sana. Bukan hamba Tuhan sebagai tabib, tapi siapa tadi? Yesus.
Saya percaya pada akhir zaman terjadi kesembuhan-kesembuhan ilahi yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa akan dinyatakan. Dan saya percaya itu. Makanya ada Pastor Andi Simon di Balikpapan, orang dari mana-mana datang. Karena dia mengadakan kesembuhan ilahi dari Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan inginkan kita sehat-sehat. Tidak ada lagi sakit penyakit. Walaupun ada banyak virus, tapi tidak akan mengena kepada orang percaya. Amin. Dan saya percaya. Amin. Amin. Darah Yesus berkuasa membebaskan kita. Darah Yesus berkuasa melepaskan kita. Kuasa darah Yesus itu lebih dari ada vaksin apapun juga. Vaksin itu hanya berlaku 2 tahun paling lama. Dari darah Yesus, dikala kau butuhkannya, Tuhan akan bekerja dengan kekuatan ilahi. Haleluya. Engkau pada hari yang sakit percaya kalau minum darah Yesus, bilang, sembuhkan sakitku ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, biar aku kuat dan sehat. Firman-Mu dalam Bilangan 5 ayat 2. Orang sakit dulu perjanjian lama bisa tanpa pertemuan. Aku mau sehat-sehat secara rohani dan secara jasmani. Haleluya. Akan baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Apa yang Tuhan mau bagi kita? Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau apa? Dan apa? Sehat-sehat saja dalam sama seperti apa? Artinya jiwamu baik sehat juga artinya. Maka saudara, jiwa kita sehat. Amin. Jiwa sehat itu dia bisa bersukacita. Dia nggak tertekan, nggak stres, itu jiwanya sehat. Maka saudara, ini doa saudara agar kita semua sehat-sehat. Amin. Kita sehat-sehat. Makanya terjadilah saudara kesehatan dan kesembuhan. Ya, dalam Yesaya 3 banyak firman Tuhan, sesungguhnya penyakit mulai ditanggungnya dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Dan kuasa darah Yesus ini, luka-lukanya, ini bagian dari darah dari luka-luka Yesus. Akhirnya engkau jangan terluka lagi. Batinmu jangan terluka lagi. Kalau engkau terluka, batinmu pada hari ini disembuhkan. Dia sehat. Engkau terluka oleh orang lain. Engkau terluka karena perkataan. Engkau terluka dikecewakan oleh orang. Biar Tuhan sembuhkan batinmu. Orang kalau nggak disembuhkan batinnya, saudara, di dalam dirinya ada roh pemberontakan. Orang yang sakit batinnya pasti orang yang suka melawan. Karena sebenarnya sakit apa? Tapi kalau nggak sakit batinnya, dia tenang dalam anugerah Tuhan. Dia tenang dalam hadirat Tuhan. Panahmu semua nembus, nggak akan masuk. Ini perkataan sedikit aja udah tersinggung. Karena jiwanya apa? Ada yang sini udah tersinggung? Itu tandanya jiwanya masih apa? Pada hari ini biar Tuhan sembuhkan. Bukan jasmanimu, jiwamu disembuhkan juga. Kalau nanti dengar kata-kata yang gak baik, tenang aja kau. Seperti lucu kau lihat. Kenapa dia ngomong begini? Karena apa? Jiwa kita sehat. Haleluya. Amin. Yang ketiga, kesejahteraan. Katakan sejahtera. Hati sejahtera, gak kekurangan apa-apa. Apa yang dibutuhkan ada, sejahtera. Yang menjadi kita gak sejahtera, apa yang mau kita butuhkan gak ada. Tuhan inginkan kita dalam keadaan sejahtera. Apa yang kita butuhkan ada. Sehingga apa? Kita bisa lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
karena kebaikan Tuhan. Amin. Sejahtera. Apa yang kami perlukan Tuhan berikan. Ada masalah, ada. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Kita nggak mungkin nggak ada masalah. Kita nggak mungkin nggak ada terjepit. Tapi Tuhan berikan pertolongan. Dalam Nahum 1 ayat 7 kita baca apa dikatakan? Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu apa? Baik. Apa dikatakan? Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung apa? Kepadanya. Makanya saudara lihat kebaikan Tuhan agar kau memiliki damai sejahtera Tuhan. Tuhan itu jahat atau baik? Baik. Dia mengenal hidup kita. Dia mengerti beban kita. Dia mengerti permasalahan kita. Dia mengerti atau bayar uang Natal, uangmu belum ada. Dia mengerti. Tapi kalau kau datang, Tuhan, aku mau berkorban untuk Natal ini. Kau baik Tuhan. Ada banyak cara Tuhan berikan. Haleluya. Maka kami dalam badan damai sejahtera. Itulah kesejahteraan. Makanya dalam Mazmur 34 dikatakan, Mazmur 34 ayat 8. Kecaklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Apa? Berbahagialah orang yang berlindung. Saudara, berlindunglah pada Tuhan. Nanti kau kecap kebaikan Tuhan. Biar akhir tahun ini kau kecap kebaikan Tuhan. Amin. Untuk kau melangkah di tahun yang akan datang. Datang kepada Tuhan. Serahkan kesusahan. Tuhan inginkan kita dalam keadaan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Sejahtera di depan kita. Haleluya. Sejahtera. Saudara, ini kebaikan Tuhan. Mazmur 30 dikatakan, Tuhan mendatangkan langkah-langkah orang apabila dia jatuh. Apa? Tangan Tuhan akan menolong. Berlindung pada Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan hidupmu. Haleluya. Sejahtera rohanimu, sejahtera jiwamu. Kau sehat. Apa yang kau perlukan Tuhan berikan. Kau akan lihat kebaikan Tuhan. Sehingga Bose nyatakan, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Amin. Saudara, bukan karena nyanyi, tapi karena kita lihat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mau kebaikan Tuhan menyertaimu pribadi demi pribadi. Kemurahan Tuhan menyertaimu. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Amin. Aku lihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Iya. Karena apa? Tuhan jawab doa kita. Yakinlah kalau kau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mau berlindung dalam tangan Tuhan. Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik bagiku. Bilang bahasa Inggris, God is good. God is so good to me. Ya, amin. Ya, walaupun bahasa Inggris juga ini Tuhan mengerti, kau bilang baik. Jadi kita biar tetap sejahtera. Ada damai sejahtera dalam diri kita. Makanya berkat Imam bilangan 6 kita lihat, itu supaya ada damai sejahtera bagi umat Tuhan. Bilangan 6 ayat 23. Apa dikatakan? Berbicaralah
kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kau memberkati orang apa? Katakanlah kepada mereka apa? Tuhan memberkati engkau dan ayat 5. Tuhan menyinari engkau dengan dan memberi engkau apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau apa? Damai sejahtera. Yesus katakan damai yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Biarlah kita, walaupun mungkin kantongmu agak menipis, tapi ada damai sejahtera dalam dirimu. Haleluya. Tambah-tambah berkat uang itu bonus saja neto. Tapi bukan itu alasan kita ada damai sejahtera. Kita ada damai sejahtera kalau kita bisa mencuci Tuhan. Kita masih bisa memuliakan Tuhan. Kita masih bisa melompat-lompat bagi Tuhan. Memberikan damai sejahtera. Maka Tuhan berkatakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiranmu akan diberikan kepada kita. Artinya, menurut pikiran kita sebenarnya kita nggak damai sejahtera, tapi diberikan damai sejahtera. Makanya kadang misalnya orang bingung lihat orang percaya, orang punya segala galanya susah aja, tapi kita hanya hidup pas-pasan, tapi bisa sukacita. Karena ada damai sejahtera dalam diri kita. Amin. Haleluya. Bisa mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Yang keempat, keamanan. Kita mau ada keamanan yang berlimpah-limpah. Darah Yesus membebaskan kita dari saudara serangan-serangan musuh. Makanya kalau kemana-mana saudara minta bungkus dengan apa? Darah. Biar dipatahkan serangan musuh itu. Oh, aman. Aman itu gak ada merasa takut, gak ada merasa cemas, gak ada merasa ini. Saya ceritakan, ada orang mau coba-coba santet kami, gak takut kami. Apa kuasa setan, dukun dibanding dengan kuasa Tuhan? Kenapa? Iman kami percaya bahwa roh Tuhan yang dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Makanya kalau kita baca Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut. Lalu apa? Melumpuhkan. Saya percaya kemana pun saya berada di sini ada malaikat Tuhan. Dan kalau juga ada malaikat Tuhan penjagamu, Tuhan kirimkan bagi engkau, sehingga engkau tidak pernah takut lagi. Kita baca Mazmur 121. Biar engkau merasa aman kemanapun engkau melangkah. Kita baca ayat 1 sampai 8 ya. Kita baca 1 ya, beri katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang? Ayat 2 apa? Pertolonganku ada di Tuhan. Ialah dari Tuhan ya. Yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia akan membiarkan kami bergoyah. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Apa dikatakan? Tuhan telah menjagamu. Tuhan telah menolongmu di sebelah kanan. Apa dikatakan? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala. Dia akan menjaga engkau. Apa dikatakan? Tuhan akan menjaga engkau dari apa? Tuhan. Amin. Ada malaikat tadi, tapi ada Tuhan langsung yang menjaga. Tuhan yang menjaga nyawa kita. Tuhanlah perlindungan dalam. Amin. Makanya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya pagi ini menjadi milik kita. Kau memiliki kesehatan, kau memiliki kesembuhan, engkau memiliki kesejahteraan, dan engkau memiliki keamanan. Yang apa? Berlimpah. Yang apa?
percaya bahwa yang kita makan adalah daging Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Kalau kita makan, kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Amin. Semua penderitaan, semua sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan. Pada hari ini katakan apa sakit penyakitmu, agar Tuhan sembuhkan pada hari ini juga. Katakan dalam nama Yesus. Saya percaya. Oleh bilur-bilur Yesus, sakitku disembuhkan. Haleluya. Dalam makan, angkat itu anggur. Saudara percaya bahwa yang kita minum adalah darah Yesus. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang terikat oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita minum, kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah Yesus membentengi kita dari musuh, dari sakit penyakit corona. Darah Yesus lebih daripada vaksin apapun, sehingga antibodi kita kuat di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, saya dapat pertahanan yang kuat daripada Tuhan. Haleluya. Dan minum dengan iman dalam. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Kau berikan bagi kami kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Katakan dalam nama Yesus. Finansial kami Kau berikan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Mega finansial, mega proyek Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau turunkan bagi kami kesehatan yang melimpah-limpah, kesembuhan yang melimpah-limpah, kesejahteraan yang melimpah-limpah, keamanan yang berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ulanglah Engkau membawa damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh yang Kudus. Itulah yang menyertai kita dari saat sekarang ini sampai perpindahan tahun yang akan datang. Amin. Sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, dan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya semakin katakan? Amin.